Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Saya harap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kali ini kita ketemu di video materi tentang game element. Nah, video materi yang ada di video ini menggunakan referensi dari ini ya, dari buku ini. Nah, video ini akan menjadi 3 seri, yaitu seri pertama, seri elemen formal, seri kedua, seri elemen dramatis, dan seri ketiga, seri elemen sistem dynamic. Oke, begitu ya. Kalau gitu kita mulai saja materinya. Game element seri kedua ini adalah dramatics element. Dramatics element terdiri dari beberapa subbab lain, challenge, tema, premis, karakter, story. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, challenge. Siapa yang nggak kenal kata challenge pada game? Pasti kenal ya. Baik itu dari sisi ceritanya, dari sisi tantangannya. Challenge sendiri memiliki arti dalam bahasa Indonesia itu adalah tantangan. Nah, tantangan. Di sini ada skillnya nih. Challenge itu dinamis. Nah, kenapa sih challenge itu tantangan? Berarti di dalam sebuah game itu harus ada tantangan. Ya, jadi erat kaitannya antara pemain, game, dan tantangan. Nah, sebenarnya tantangan itu sangat individualis. Maksudnya adalah mungkin nih bagi saya menghadapi sebuah tantangan dalam game A itu adalah sangat tertantang. Tapi mungkin buat kamu atau buat dosen yang lain mungkin tidak. Atau buat kamu untuk menyelesaikan sebuah game dengan genre tertentu atau dengan tema tertentu atau dengan tantangan tertentu kamu akan merasa kesulitan. Mungkin bagi saya tidak. Nah, ya, itu sangat individualis dan juga sangat dinamis. Kenapa? Karena sebenarnya buat kamu menyelesaikan sebuah tantangan bisa dengan waktu yang lama atau bisa dengan waktu yang singkat. Nah, itu tergantung bagaimana kamu menghadapi tantangan tersebut. Tantangan juga sangat erat kaitannya sama yang namanya skill. Oh, pasti akan berbeda ketika kamu bermain game yang sudah lama sekali kamu bermain, kamu sudah biasa bermain, dan atau kamu sudah sering bermain. Ya, misalnya seperti ini. Kamu sudah pernah kenal grafik ini? Mestinya sudah kenal ya. Ini sebelumnya saya sudah pernah loh. Saya sebelumnya sudah pernah menunjukkan diagram ini. Nah, diagram ini sangat erat kaitannya dengan challenge, dengan tantangan. Bisa kita lihat di sini bagaimana skill level, skill dari pemain dan tantangan. Ya, bagaimana di sini ada dua warna. Warna yang biru itu artinya bosan, dan yang warna merah itu atau pink itu frustasi. Kenapa bisa terjadi demikian? Bisa kita terjemahkan dari diagram ini. Misalnya kamu bisa lihat skill level berada di sumbu X, ya, skill levelnya, dan sumbu Y itu adalah tantangan, tingkatan tantangan. Coba kamu lihat, coba kamu ukur, mungkin bisa ya kamu ukur pakai penggaris, bisa diukur dengan saya 1, 2, 3 ke samping ya, ke arah positif. Bahwa 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Lalu ke atas juga dengan sumbu Y, arah positif. 1, 2, 3, 4. Nah, yang ketika kamu punya skill level yang tinggi, kamu memainkan tantangan yang tidak terlalu tinggi atau rendah, maka yang terjadi adalah kebosanan. Tapi sebaliknya,
Jika kamu mempunyai skill yang masih rendah, tapi kamu merasa tidak tertantang, kamu menghadapi tantangan yang sangat besar atau sangat tinggi sehingga kamu berada di level yang warna merah, maka kamu akan menjadi frustasi. Nah, gimana caranya supaya tidak terjadi seperti itu? Makanya dia buat sebuah alur yang berkaitan sama tingkat kesulitan yang akan dihadapi oleh pemain. Seperti itu ya. Nah, seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang tema. Nah, di dalam sebuah game pasti ada temanya. Kenapa ada temanya? Untuk apa sebenarnya tema itu? Nah, tema itu sebenarnya membantu membangun pengalaman. Ya, kenapa membantu membangun pengalaman? Karena dia membantu untuk menggambarkan imersif, uh, imajinasi, imersif, ya. Dan juga bisa membangun khayalan dari main tema. Dan juga misalnya temanya tentang perang-perangan, pasti akan dikaitkan tema dengan karakternya. Nanti kita akan bahas tentang karakternya, dengan resource-nya yang kemarin ya, di episode yang kemarin, resource-nya dan segala macamnya. Seperti itu ya. Sebuah game mungkin nggak sih tidak ada temanya? Mungkin saja, misalnya seperti ini. Ya, dia sudah abstrak. Ya, misalnya seperti Othello. Othello mau dikasih tema apa gitu? Karena memang dia sudah abstrak. Dari sananya memang dia sudah abstrak. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ada tips ya. Sebenarnya tema itu sebenarnya harus detail ya, karena dia sangat support dalam game kamu seperti itu. Gitu ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya premis. Apa sih premis itu? Nah, premis itu gunanya apa sih? Premis itu ada 3 kegunaan yang penting. Yang pertama, premis berguna untuk membuat pengalaman yang lebih kaya bagi pemain. Pemain jadi lebih kaya preferensi pengalaman bermainnya. Lalu premis itu juga bisa menyatukan struktur dan tema. Struktur gamenya seperti apa. Lalu bisa juga dijadikan mekanisme permainan game mekanik ya. Game mekaniknya itu lebih dapat dimainkan oleh pengguna. Membantu juga dalam mengkaitkan antara logika bermain dengan permainan seperti itu. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Karakter. Bisa dilihat banyak sekali karakter pada game ya. Nah, karakter itu memiliki macam-macam. Ada protagonis, ada antagonis, ada mayor karakter, dan ada minor karakter. Sebenarnya karakter ini membantu untuk membangun cerita, drama, ya. Jadi bisa menggambarkan sesuatu lebih dramatis. Kan ini kita berada di bab elemen dramatis ya. Seperti itu. Nah, yang karakter itu ada 4 macam tadi saya sudah bilang. Protagonis, main karakter. Dia itu yang sesuai dengan premis dan konfliknya itu seperti apa, disesuaikan dengan cerita. Antagonis itu sebenarnya yang berbeda, yang melawan protagonis. Jadi antagonis ini tidak selalu jahat ya, yang dia berlawanan dengan protagonis seperti itu. Nah, selanjutnya ada mayor karakter. Mayor karakter ini adalah karakter-karakter yang mempunyai signifikan impact atau pengaruh yang signifikan terhadap story. Ya, bisa pemeran utama, ya mayor karakter pemeran utama, pemeran bantu utama gitu ya.
Kalau di film mungkin seperti itu ya. Nah, minor karakter ini sebenarnya tidak terlalu berdampak. Misalnya cuman kalau misalnya di dalam sebuah racing ya, kalau misalnya game racing itu ada mungkin ada uh, yang di pinggir-pinggir jalan yang tidak, ya dia bilangin juga nggak apa-apa. Bisa iya, bisa enggak. Bisa jadi sebuah pilihan, bisa tidak. Seperti itu. Gitu ya. Nah, kita lanjut sekarang. Nah, method of character is cara-cara, metode-metode untuk membuat karakter dari game. Nah, ada dua cara. Nah, ini saya matiin lagi. Ada dua cara. Cara yang pertama ada round karakter, yang yaitu memiliki ciri-ciri yang jelas dan kepribadian yang realistis atau mengalami perubahan kepribadian yang signifikan ketika ada cerita. Jadi dia tuh karakter yang berubah gitu ya, jelas ciri-cirinya tuh jelas kepribadiannya. Dia tuh karakteristiknya seperti apa, dia didapat didefinisikan dengan jelas. Nah, yang selanjutnya adalah flat karakter. Flat characters ini sebenarnya dia ada tapi tidak ada perubahan sedikit atau tidak ada perubahan dalam kepribadian. Mereka karakter ini biasanya digunakan untuk memamerkan elemen karakter yang lain. Nah, bedanya apa sih karakter sama avatar? Nah, ini ada ya bedanya ya. Bedanya ini. Nah, sebenarnya karakter sama avatar itu, nah mereka itu lebih ke background story-nya gitu ya. Kalau misalnya avatar itu lebih ke dia lebih ke player center, create, jadi dia lebih dibuat gitu ya. Biasanya dia bisa dikustomisasi. Kalau si yang karakter itu ya udah karakter orang, ya orangnya bentuknya seperti ini gitu. Kalau karakter kan bisa diubah, bisa dikreasikan lebih kreatif gitu. Nah, lalu kalau di karakter itu ada yang free will versus play control. Maksudnya gimana? Maksudnya ada juga yang play control itu yang dikontrol sama pemain. Jadi pemain itu bisa mengontrol karakter dari karakter yang ada di game itu. Tapi juga ada free will. Jadi dia ya udah karakternya seperti itu gitu. Ada juga mix juga, bisa berubah atau ya memang seperti itu. Nah, tipsnya ada karakter itu harus ikonik ya. Terus juga harus mencirikan bahwa itu dirinya sendiri. Dari sisi karakter, dari sisi action, pergerakan dan appearance penampilan seperti itu. Nah, kamu juga karakter itu juga harus bisa juga berubah ya dari sisi kemenarikan, ketertarikan dan surprise. Harus bisa juga kamu dia tadinya seperti apa terus di surprise, mungkin bisa berubah gitu ketika dia mendapatkan reward gitu juga bisa. Gitu ya, kaitannya karakter ini dan semuanya berkaitan erat dengan episode kemarin juga. Gitu. Nah, selanjutnya kita ada punya story. Story sudah saya share kemarin kan bagaimana story itu. Jadi saya nggak banyak. Yang ini ada kaitannya saja dengan elemen dramatis seperti itu. Backstory. Nah, backstory ini adalah sebenarnya cerita di balik game atau apa yang mendasari game itu seperti itu. Biasanya bisa juga sangat berkaitan sama premis. Background story sebenarnya juga bisa menjadi gimana konflik yang ada di game tersebut, terus latar belakang motivasi dari karakter dan apa saja yang ada di gameplay. Nah, ini seperti yang sudah kemarin saya tunjukin ya. Jadi bahwa setiap story itu ada namanya introduction, complication, middle atau body, climax,
dan anti klimaks dan ada coda. Jadi ketika sudah sampai puncak, anti klimaksnya dibuat ya seperti itu. Nah, ini ada juga outcome. Ya, outcome itu sebenarnya bisa dari cerita juga bisa. Kan kalau yang kemarin di elemen formal, kamu sudah ada outcome juga. Nah, di sini juga ada. Nah, di sini juga bisa berupa story. Kalau kemarin kan, kalau yang video sebelumnya, seri yang episode sebelumnya kan kita bilangnya dia berupa win lose, bisa berupa nilai. Nah, ini juga bisa dari cerita seperti itu. Nah, ini contoh dari storyline, storyline yang atau cerita yang berbeda bercabang dan kaitannya sama elemen dramatis itu apa, ada kaitannya. Mungkin bisa jadi karakternya bisa berpengaruh ke karakter, bisa pengaruh ke jalan cerita dan yang lain-lainnya seperti itu. Oke, mungkin dari saya ini dulu materi tentang dramatis. Kita ketemu lagi satu episode lagi di elemen sistem dynamic game elemen. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.